Assalamualaikum, hari pertama kita di KL nih. Ini kita baru keluar dari apartemen. Apartemen kita itu posisinya enak banget karena di sebelahnya itu langsung ada 7-Eleven. Nah, nggak jauh dari situ ada pusat perbelanjaan. Jadi kalau mau beli apa-apa itu nggak sulit dicari. Nah, terus kalau mau makan, misalnya lapar pengen cari makanan, itu tinggal jalan kaki aja. Karena di sini tempatnya deket banget sama pusat keramaian. Jadi ada banyak banget yang jualan makanan di sekitar apartemen. Nah, agenda kita hari ini cuma mau jalan-jalan keliling di sekitar sini. Karena waktu kita ke KL tahun lalu, apartemen kita tuh lumayan jauh lokasinya dari jantung Bukit Bintang ya. Jadi lumayan capek banget sih. Nah, di sini juga ada penyewaan skuter Matic. Jadi inget nih waktu umroh ada yang penasaran mau cobain. Malah nabrak pohon dong. Habis itu jadi kapok dia. Jarak dari apartemen kita ke area Bintang Walk itu sekitar 300 sampai 400 meter ya. Kurang lebih 2 sampai 10 menit. Nah, itu tergantung banyak mampirnya atau enggak. Tapi kalau lagi traveling ya kali nggak mampir kan sayang banget. Apalagi kita bawa anak-anak. Pasti harus mempertimbangkan kondisi mereka juga. Sesekali kita masukin beberapa toko cuman sekedar buat cuci mata atau numpang ngadem. Lanjut jalan lagi. Nah, kalau udah lihat marka jalan warna kuning di area penyeberangan ini, vibesnya langsung beda banget. Artinya kita udah ada di area jantungnya Bukit Bintang yang sering bikin kalap karena semuanya ada, mulai dari pusat perbelanjaan, hiburan, dan kuliner yang paling ramai di Kuala Lumpur ya. Di sini pusatnya. Ini adek kepanasan guys, jadi minta jaketnya dibuka aja. Abangnya juga mau duduk dulu sebentar karena capek banget katanya. Sebenarnya cuacanya nggak panas terik sih, tapi emang rada hangat dan buat mereka itu cukup melelahkan. Jadi kalau traveling bawa anak, tantangannya bukan cuma di budget, tapi kudu sabar dan ikhlas. Kalau rencana nggak sesuai realita. Karena inti dari liburan kan bikin senang semuanya, bukan cuma orang tuanya. Kalau mau keliling pakai bus gratis bisa juga pakai GoKL atau hop on hop off kayak gini. Mari kita lanjutkan olahraga jalan kaki lagi. Nah, di sini kita sempat dikagetkan dengan pemandangan yang nggak aneh sih sebenarnya, karena di Indo juga sering banget lihat suasana antrian yang panjang kayak gini. Terutama kalau lagi ada kuliner baru yang lagi viral nih. Kalian tahu nggak? Ini jenis makanan yang bener-bener lagi viral sekarang. Ada yang pernah coba? Penasaran sih, tapi skip dulu deh, males ngantrinya. Mari kita lanjut. Nah, kali ini kita niatnya pengen ke apotik, mau beli vitamin dan berbagai suplemen yang biasanya kita ikutan just tip teman aja. Nah, berhubung di sini ya udah sekalian kita nyetok kali ya. Nah, ini suami udah payment dan mari kita lanjut lagi. Di sini anak-anak udah ngeluh lapar dan ternyata si abang pengen nyobain roti yang tadi antrinya panjang banget itu. Tapi bukan yang ini ya. Udah kita coba balik lagi dan untungnya yang antri udah nggak sepanjang tadi. Jadi bisa nyobain juga roti yang lagi viral. Namanya roti Moon Chinese Beef. Ini tuh jajanan street food yang lagi populer banget di sini, khususnya di area Bukit Bintang. Mungkin karena kita travelingnya di weekday, makanya yang antri nggak gitu rame. Yang beli juga dari semua kalangan, dari yang muda sampai tua, dari warga lokal sampai juga turis. Nah, ini dia moment of truth-nya. Aku suka banget ngeliatin abang-abangnya ngolah adonan dan sampai ngebentuk rotinya. Nah, ini dia daging yang mereka pakai itu bener-bener daging loh. Ini ada daging sapi sama daging ayam. Habis dimasukin daging, lanjut dikasih bawang bombay sama kayaknya ada bumbu khasnya deh. Nah, setelah itu baru digulung-gulung sampai semuanya tertutup rapat. Lihat di tangannya bener-bener ahli banget ya. And the last part adalah bagian kuncian rotinya nih. Setelah digulung-gulung lanjut dilempar, lalu kemudian langsung digoreng. Untuk harganya yang isian daging sekitar 28.000, kalau isian ayam sekitar 24.000 rupiah ya. Lumayan sih, dan ini udah halal ya guys, so don't worry. Nah, ini Pak Su udah bayar. Penasaran banget sama rasanya, kira-kira layak nggak ya masuk di daftar kuliner yang viral? Mari kita coba. Nah, ini dia bentukannya. Dia kayak bulat pipih ya, mirip crispy pastry gitu. Luarnya crispy tapi bagian dalamnya tuh lembut karena isinya banyak banget. Jadi rasanya tuh di aku full banget. Si adek juga kelihatan menikmati banget. Abangnya nggak usah ditanya, paling doyan dia. Nah, kalau si kakak nih yang awalnya kurang suka, tapi setelah dibujukin mau juga dia. Dari segi rasa, kalau di aku rasanya terlalu asin, jadi bikin haus guys. Gak tahu kalau di kalian ya. Dan kalian tahu nggak kita makannya di pinggir jalan guys. But it's okay. Lanjut jalan lagi. Langit udah mulai gelap dan kita sekarang mau ke pavilion dulu karena mau ngadem di mall. Jadi jalan ini tuh namanya Bukit Bintang Walking Street dan di sini tuh pusat kehidupan malam, belanja dan kuliner yang ramai dengan lampu neon. Sering disebut sebagai Times Square-nya Malaysia. Area ini memang menawarkan pengalaman berjalan kaki mulai dari kuliner malam di Jalan Alor ke pusat perbelanjaan mewah. Nah, ini dia Pavilion Crystal Fountain dan ini udah jadi landmarknya pavilion sih. Akhirnya kita sampai di mallnya. Ini namanya Mall Pavilion ya guys. Katanya ini mall untuk orang-orang yang high class. High class gak tuh? Dan terakhir kita ke Oriental Coffee mau beli titipan teman-teman di Indo, terus lanjut cari makan dan pulang. Sekian dulu cerita hari ini. Wassalamualaikum.